Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 243. Ketika Dev keluar dari ruang bawah tanah dengan semua orang, Penatua Agung dari Sekte Pemurnian Artefak merasakan atmosfer di sekitarnya, dan segera mengerutkan kening dan berkata, ini benar-benar bukan dunia surga dan manusia. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kita akan dibawa ke dunia sekuler? Dev tidak menjawabnya, tetapi mengeluarkan peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil, dan kemudian berkata kepada Juliet, Nona Yu, saya akan menggunakan formasi teleportasi untuk mengirimmu kembali ke tempatmu masing-masing. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan dunia rahasiamu dengan mudah. Setelah Dev selesai berbicara, peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil mulai berkedip, dan layar mulai berkedip, berubah sesuai keinginan Dev. Aku tidak akan pergi, aku ingin mencari ayahku, dan aku ingin tahu apa yang terjadi. Juliet tidak pergi sama sekali. Melihat Juliet yang keras kepala, Dev tidak terlalu peduli, karena dia benar-benar tidak punya banyak waktu. Setelah mengirim anggota keluarga dari utusan berjubah ungu lainnya kembali ke alam rahasia masing-masing, Dev berkata kepada Penatua Agung dari Sekte Pemurnian Artefak, Senior, Anda bisa merobek ruang dan waktu dan kembali ke dunia surga dan manusia. Junior ini masih memiliki hal-hal penting untuk ditangani, jadi mari Anda bisa mengurusnya sendiri. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Penatua Agung tampak bingung, kami telah terjebak selama lebih dari 10 tahun, dan kami dirantai, sekarang kita baru saja keluar. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk merobek ruang dan waktu, dan membuka saluran antara dunia sekuler dengan dunia surga dan manusia? Saat Penatua Agung berkata, yang lain saling memandang dengan cemas, dan mereka tidak dapat merobek ruang dan waktu untuk membuka saluran. Kali ini, Dev sedikit malu, meskipun Dev memiliki busur Raja Dewa, dia bisa membuka lorong itu, tetapi jika dia membuka lorong itu sekarang, dia akan menghabiskan energinya dan perlu memulihkan diri. Tapi dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Sekarang formasi pemulihan energi roh akan segera dimulai, dia harus buru-buru menghentikannya secepat mungkin dan menyelamatkan pacarnya. Senior, jika tidak, Anda menunggu dulu di sini. Saya memiliki masalah yang sangat penting untuk ditangani. Jika saya dapat kembali hidup-hidup, saya akan membantu Anda membuka jalan dan kembali dari dunia sekuler ke dunia surga dan manusia. Dev berkata kepada Penatua Agung dari Sekte Pemurnian Artefak. Adik, sepertinya kamu dalam masalah. Karena kamu telah menyelamatkan kami tidak bisa duduk diam. Kami akan pergi bersamamu, kata yang lebih tua. Lagi pula, jika mereka tinggal di sini dan tidak terbiasa dengan tempat ini, jika sesuatu terjadi, mereka tidak akan dapat menghadapinya. Lagi pula, ini bukan dunia surga dan manusia. Selama Anda mengikuti Dev dan membantu Dev menyelesaikan masalah ini, Dev dapat membuka saluran dan membiarkan mereka kembali ke dunia surga dan manusia, yang juga sangat bagus. Semua tahanan yang diselamatkan mengangguk dan bersedia pergi bersama Dev. Lagi pula, jika mereka tidak mengikuti Dev, mereka tidak akan bisa membuka jalan itu, juga tidak akan bisa kembali ke alam manusia surgawi. Tidak masalah, aku akan mengirimmu kembali setelah selesai. Dev mengangguk. Sama seperti dia sangat membutuhkan bantuan sekarang, dia takut akan sulit baginya untuk berurusan dengan Sekte Hati Iblis, bahkan dengan Kuil Yu dan yang lainnya sebagai pendukung internal, menghadapi Sekte Hati Iblis. Bahkan Dev tidak percaya diri menghadapi kekuatan yang maha kuasa yang tak terduga. Sekarang para penatua dari Sekte Pemurnian Artefak dan orang-orang ini memilih untuk membantu dirinya, jadi Dev akan memiliki lebih banyak pembantu. Namun, Dev tidak tahu mengapa semua orang dari alam manusia dan surgawi dipenjara di ruang bawah tanah Sekte Hati Iblis, dan bagaimana orang-orang dari alam surga dan manusia ini datang ke sini. Ini adalah misteri bagi Dev. Dev tidak punya waktu untuk memikirkannya, kemudian dia membawa para penatua dari Sekte Pemurnian Artefak dan orang-orang dari alam manusia surgawi ini untuk meninggalkan dunia rahasia Sekte Hati Iblis dan langsung menuju ke dunia rahasia dari Sekte Wendao. Begitu mereka meninggalkan alam rahasia, orang-orang di dunia surga dan manusia ini merasakan penindasan hukum langit dan bumi, dan mereka semua sedikit mengernyit, dan beberapa bahkan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Untungnya, setelah meninggalkan dunia rahasia Sekte Hati Iblis, dia segera sampai di pintu masuk dunia rahasia Sekte Wendao. Dev memimpin semua orang ke dunia rahasia Sekte Wendao,
dan utusan iblis mengikuti di belakang, dia hanya bisa mengikuti. Pada saat yang sama, di ranah rahasia sekte Wendao, Zeke menjadi tidak sabar dan berkata dengan cemas. Yang Maha Kuasa, apakah Dev ini akan datang? Kita telah menunggunya begitu lama. Jangan khawatir, dia pasti akan datang, tapi dia akan datang setelah menyelesaikan pekerjaannya, kata Yang Maha Kuasa enteng. Mendengarkan kata-kata Yang Maha Kuasa, orang-orang kuil Yu di belakangnya sudah berkeringat dingin. Mendengar nada suara Yang Maha Kuasa, sepertinya dia tahu apa yang dilakukan Dev. Keringat dingin menetes dari dahi 6 utusan berjubah ungu, Yang Maha Kuasa tiba-tiba menoleh untuk melihat ke 6 utusan berjubah ungu itu dan berkata, "Kamu sepertinya sangat cemas?" Kuil Yu buru-buru menggelengkan kepalanya. Yang Maha Kuasa tidak mengatakan apa-apa, tapi senyum tipis di sudut mulutnya membuat Kuil Yu dan yang lainnya semakin ketakutan. Segera, Dev tiba dengan tergesa-gesa bersama beberapa orang, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, ekspresinya menjadi lebih cemas. Pantas saja dia tidak melihat anggota di ranah rahasia sekte hati iblis. Ternyata mereka semua dibawa ke ranah rahasia sekte Wendao. Ada ratusan anggota sekte hati iblis yang tertata rapi. Dan Yang Maha Kuasa di depan, mengenakan jubah hitam, selalu membuat orang merasa lemah. Di belakang Yang Maha Kuasa adalah 6 utusan berjubah ungu, Dev hanya melihat ke 6 utusan berjubah ungu, lalu mengalihkan pandangannya kembali. Di antara mereka, Kuil Yu, setelah melihat putrinya Juliet mengikuti Dev, dia tahu bahwa Dev telah menyelamatkan anggota keluarga mereka. Namun, Dev membawa Juliet ke sini, yang membuat Kuil Yu sangat kesal. Dia mengira Dev mengancamnya karena Juliet, sehingga mereka tidak mengakuinya dan tidak berada di tim yang sama dengan Dev. Dev, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Zeke menatap Dev, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan suara dingin. Dev hanya melirik Zeke, tetapi tidak memperhatikannya, tetapi menatap Yang Maha Kuasa dengan tegas. Di mata Dev, hanya Yang Maha Kuasa yang merupakan lawan sebenarnya, dan Zeke hanyalah belalang yang melompat. Di mana pacarku? Dev bertanya pada Yang Maha Kuasa dengan suara dingin. Yang Maha Kuasa tidak berbicara, dia berdiri diam, tidak dapat melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. Zeke diabaikan oleh Dev, dan langsung menjadi geram. Dev, kamu berani mengabaikanku, hari ini aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah Zeke selesai berbicara, aura di tubuhnya meledak, dan aura puncak transformasi menyebar seketika. Dan di antara alis Zeke, sebuah bintang hitam bersinar. Merasakan aura Zeke, Kuil Yu dan yang lainnya akan mati karena amarah. Anda harus tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Zeke sekarang adalah sebagai ganti nyawa dari murid mereka. Tapi Yang Maha Kuasa tepat di depan mereka, dan tidak ada Kuil Yu dan yang lainnya yang berani bergerak, keagungan Yang Maha Kuasa membuat mereka takut. Setelah memancarkan aura dari alam transformasi puncak, Zeke memandang Dev dengan dingin dan berkata, "Lihat apakah kamu melihatnya, ini adalah kekuatan sebenarnya." Dev tidak berbicara, tetapi meledakkan aura di tubuhnya seketika. Dan, apapun yang terjadi hari ini, Dev akan mencegah pemulihan energi spiritual ini. Alam transformasi tingkat 6. Zeke mencibir setelah merasakan aura Dev. Dengan kekuatanmu, apakah kamu ingin bertarung denganku? Pergilah. Zeke melompat, kali ini dia mencoba yang terbaik, lagi pula, dia tidak bisa dikalahkan di depan Yang Maha Kuasa, dan kali ini dia bisa langsung membunuh Dev. Zeke ingin membunuh Dev, tetapi Yang Maha Kuasa tidak bermaksud untuk menghentikannya, sepertinya hidup dan mati Dev tidak terlalu penting sekarang. Melihat ini, Dev langsung menerbangkan pedang pembunuh naga, diikuti oleh cahaya pedang, dan bertarung dengan Zeke. Keduanya meledak dengan seluruh kekuatan mereka, kekacauan muncul sesaat, kehampaan meledak, dan bayangan pedang terbang ke seluruh langit. Meskipun ranah Dev rendah, dia tidak kehilangan angin. Pada saat ini, ketika Dev bertarung dengan Zeke, dia memperhatikan gerakan pria yang kuat itu. Dia ingin melihat kapan kekuatan besar ini akan mengaktifkan formasi pemulihan energi spiritual ini. Dev dan Zeke sedang bertarung, tetapi Yang Maha Kuasa bahkan tidak melihatnya, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, "Lakukan untukku, bunuh semua orang di depanmu." Perintah ini diberikan kepada 6 jubah ungu, dan apa yang diperintahkan kepada utusan jubah ungu itu juga dikirim ke ratusan murid sekte hati iblis. Setelah menerima perintah dari Yang Maha Kuasa,
Kuil Yu dan yang lainnya tidak segera bertindak. Mereka dan Dev sekarang menjalin hubungan kerja sama, dan mereka harus bekerja sama untuk menghancurkan sekte hati iblis. Kuil Yu mengedipkan mata pada yang lain, melihat Yang Maha Kuasa berdiri di depan mereka tanpa tindakan pencegahan sedikit pun, jadi mereka berenam mengertakkan gigi dan melambai ke depan pada saat yang sama. Telapak tangan ini berisi keterampilan seumur hidup mereka, semua orang mencoba yang terbaik, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat menahan kekuatan dengan satu gerakan, maka hidup mereka mungkin dalam bahaya. Tiba-tiba, angin palem yang menakutkan dari 6 jalan menghantam Yang Maha Kuasa dengan keras dengan kekuatan penghancur. Kuil Yu dan yang lainnya sudah sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa, dan sekarang mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang. Jadi angin telapak tangan yang menakutkan datang dalam sekejap, dan langsung mengenai tubuh Yang Maha Kuasa. Tepat ketika Kuil Yu dan yang lainnya akan bahagia, mereka tiba-tiba menemukan bahwa serangan telapak tangan mereka langsung menembus tubuh Yang Maha Kuasa, dan akhirnya menghilang dalam kehampaan. Dan Yang Maha Kuasa berbalik perlahan, menatap Kuil Yu dan yang lainnya. Kali ini, Kuil Yu dan yang lainnya ketakutan, kaki mereka gemetar, dan mereka semua tercengang. Tapi yang mengejutkan mereka, Yang Maha Kuasa tidak melakukan apapun pada mereka, tetapi tubuhnya perlahan terangkat ke udara, dan akhirnya melayang di udara, melihat ke bawah ke segala sesuatu di bawah. Pada saat ini, anggota Sekte Hati Iblis sudah mulai bertarung, dan para penatua Sekte Pemurnian Artefak membawa orang-orang yang telah diselamatkan dari penjara bawah tanah untuk berdiri dalam kelompok dengan anggota Sekte Hati Iblis. Karena para penatua dari Sekte Pemurnian Artefak telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Melihat ini, Kuil Yu dan yang lainnya melepas topeng mereka dan langsung bergabung dengan kelompok pertempuran. Juliet melihat ayahnya dan berlari dengan tergesa-gesa, menatap ayahnya dengan jubah ungu, matanya penuh ketidakpercayaan. Tapi Kuil Yu tidak punya waktu untuk menjelaskan saat ini, jadi dia hanya bisa mati-matian membunuh anggota Sekte Hati Iblis. Dengan tambahan Kuil Yu dan yang lainnya, orang-orang dari Sekte Hati Iblis itu jelas dirugikan. Dan utusan iblis itu bersembunyi di samping saat ini, menyaksikan perkelahian antara kedua belah pihak, tetapi tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Yang Maha Kuasa melihat ke bawah ke kelompok pertempuran dari udara, dan dia memiliki pandangan panorama dari setiap gerakan semua orang. Bahkan jika utusan iblis itu bersembunyi di samping dan tidak bergerak, Yang Maha Kuasa tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Melihat anggota Sekte Hati Iblis mati satu persatu, tidak terlihat sedikit pun kesedihan di mata Yang Maha Kuasa, seolah-olah orang yang terbunuh tidak ada hubungannya dengan dia. Dev mengikuti Zeke dan masih menebas pedang, mati-matian menebas. Kekuatan Zeke lebih tinggi dari Dev, tetapi dalam pertarungan sebenarnya, Zeke menemukan bahwa dia secara bertahap kehilangan angin. Ini membuat wajah Zeke sangat suram, dan pedang panjang di tangannya seperti ular berbisa, menjadi semakin ganas. Tepat ketika Dev dan Zeke bertarung dengan kekuatan penuh, dan ada perkelahian di bawah, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada lubang hitam di udara di alam rahasia Sekte Wendao, yang terus-menerus menyerap nafas semua orang. Setiap nafas akan terserap, amarah, aura pembunuh, bahkan jiwa yang mati, akan terserap seketika. Tidak ada yang memperhatikan adegan ini, mereka masih bertarung sampai mati. Saat pertempuran menjadi lebih intens dan lebih banyak orang mati, senyum di wajah Yang Maha Kuasa menjadi semakin cerah. Dev, mengapa kamu masih bisa bersaing denganku begitu lama meskipun wilayahmu tidak sebaik milikku? Mengapa, tepatnya mengapa, kamu tahu bahwa aku sangat menderita untuk bisa membunuhmu? Zeke tidak bisa. Dia tidak tahu mengapa, dia meningkat dengan menyerap kekuatan orang lain, jadi mengapa dia tidak bisa mengalahkan Dev? Apakah menurutmu kita sudah bertarung terlalu lama? Kalau begitu mari kita akhiri. Dev melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya keemasan menyilaukan bersinar dari tubuhnya, garis-garis emas menutupi seluruh tubuh. Zeke terkejut, dia tidak menyangka Dev akan melempar senjata di tangannya. Zeke merasa bahwa pendekatan Dev pasti curang, tetapi sekarang menghadapi Dev dengan tangan kosong di depannya, Zeke tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Pergilah ke neraka. Zeke langsung menebas cahaya pedang emas, dan menebas dengan keras ke tubuh Dev. Cahaya pedang besar menembus langit seperti gunung. Blaar! Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan nafas yang keras berhamburan ke segala arah.
Pedang ini menyebabkan semua orang dalam perkelahian kehilangan akal untuk sementara waktu, menatap kosong ke segala sesuatu di udara. Tubuh Dev ditebas oleh pedang, lalu jatuh seperti meteor, lalu menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam lebih dari 10 meter. Kali ini, para penatua dari sekte pemurnian artefak tertegun. Lagi pula, mereka masih mengharapkan Dev untuk bisa kembali ke alam manusia surgawi. Dia dipenggal segera setelah dia bergerak. Kuil Yu dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Dev bahkan tidak bisa berurusan dengan Zeke. Bagaimana dia bisa berurusan dengan Yang Maha Kuasa dan seluruh sekte hati iblis? Dan Zeke yang melihat ke bawah ke tanah, melihat asap dan debu di mana-mana, dan sosok Dev menghilang, dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, Dev, lagi pula, kamu bukan tandinganku dan mati di tanganku. Zeke sangat sombong dan bahagia saat ini. Tapi dia tidak menyadari bahwa di atas kepalanya, roh pedang Zhongli memegang pedang panjang yang memancarkan ketajaman, dan dia sudah menebas dengan ganas. Yang Maha Kuasa, yang melayang di udara, dengan jelas menyaksikan Zhongli menebas ke arah Zeke, berniat untuk membunuh Zeke, tetapi dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bergerak. Asap dan debu raksasa perlahan menghilang, dan sosok Dev muncul, melompat langsung dari lubang yang dalam. Meskipun pedang Zeke sangat kuat sekarang, itu gagal melukai Dev. Melihat Dev tidak terluka, Zeke, yang semula senang dan sombong, senyum di wajahnya langsung membeku. Melihat ini, Kuil Yu dan yang lainnya juga tak bisa membayangkan. Kuil Yu berpikir bahwa jika dia melawan pedang itu dengan paksa, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, Dev tidak terluka sama sekali. Cahaya keemasan yang terang mengelilingi Dev. Saat ini, Dev seperti dewa perang dengan baju besi emas. Kamu terlalu lemah, kamu harus menyadari ketidakmampuanmu. Dev memandang Zeke dan berkata dengan senyum menghina. Ah! Bajingan, aku harus membunuhmu. Zeke menjadi gila, benar-benar gila, dia sangat marah pada Dev. Tapi saat Zeke hendak menyerang Dev lagi, dia tiba-tiba merasakan embusan angin bertiup di atas kepalanya. Zeke mendongak, dan menemukan cahaya pedang mendekat dalam sekejap. Zeke tidak punya waktu untuk menghindar, dan langsung disambar oleh cahaya pedang. Ah! Zeke menjerit, dan tubuhnya jatuh dengan berat. Cahaya pedang menghilang, dan tubuh Zeke juga menghilang. Apakah Zeke dibunuh begitu saja? Dia baru saja menguap. Jacob Feng menelan ludah, dan berkata dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Zeke, 6 utusan berjubah ungu, kecuali Kuil Yu yang bisa bertarung bersama mereka, yang lain bukan tandingan Zeke. Tapi sekarang Zeke, yang berada di puncak alam transformasi, menguap di tangan Dev. Dev, dia semakin mengerikan. Kuil Yu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, roh pedang Zhongli langsung berubah menjadi pedang pembunuh naga, dan kembali ke tangan Dev. Dan Yang Maha Kuasa, yang menyaksikan Zeke menghilang, terhenti di udara tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev menatap Yang Maha Kuasa, dan kekuatan naga ilahi mengalir ke pedang pembunuh naga terus-menerus. Dan busur Raja Dewa dan lonceng pola naga di cincin penyimpanan juga siap digunakan kapan saja. Dev tahu bahwa untuk menghadapi Yang Maha Kuasa, dia harus menggunakan segala kemampuannya. Tapi tepat ketika Dev siap menyerang Yang Maha Kuasa, sebuah titik hitam tiba-tiba muncul di kehampaan, dan kemudian titik hitam itu menjadi semakin besar. Saat titik hitam terus meluas, sesosok tubuh keluar darinya. Dev, aku tidak mudah untuk dibunuh. Mata Zeke seperti nyala api, dan cahaya bintang hitam di antara alisnya menghilang. Sepertinya cahaya bintang hitam ini menyelamatkan nyawa Zeke. Melihat Zeke yang masih hidup, Dev tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Jika Zeke bisa dibunuh dengan mudah, diperkirakan Yang Maha Kuasa tidak akan menghabiskan banyak sumber daya untuk melatihnya. Jika aku tidak bisa membunuhmu sekali, maka aku akan membunuhmu 10 kali. Aku ingin melihat berapa banyak cara yang kamu miliki untuk menyelamatkan hidupmu. Kata Dev dengan senyum dingin. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku untuk kedua kalinya. Setelah Zeke selesai berbicara, dia meraung, dan kemudian setetes darah merah cerah melayang dari tengah alisnya. Diiringi dengan setetes esensi darah yang masuk, terdengar raungan yang memekakkan telinga, dan kemudian tubuh besar terlihat perlahan keluar dari lubang hitam. Dengan munculnya tubuh besar,
langit dan bumi langsung berubah warna, dan semua orang merasakan tekanan yang menakutkan. Maka aku akan membunuhmu 10 kali. Aku ingin melihat berapa banyak cara yang kamu miliki untuk menyelamatkan hidupmu. Unicorn? Dev melihat tubuh besar yang keluar, dan ternyata itu adalah unicorn. Tubuh unicorn tingginya lebih dari 10 meter, dan nafasnya penuh dengan udara sedingin es. Zeke melompat ke unicorn. Ini adalah monster unicorn dari alam manusia surgawi, yang termasuk atribut es dan dapat membekukan segalanya. Saat sesepuh dari sekte pemurnian artefak melihat unicorn, dia terkejut, dan segera menoleh ke Dev berkata dengan keras. Dev mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata penatua agung dari sekte pemurnian artefak. Dia tidak menyangka bahwa monster yang dipanggil Zeke adalah dari dunia surga dan manusia, jadi bukankah lubang hitam ini merupakan bagian dari dunia sekuler ke dunia surga dan manusia? Tetapi ketika Dev melihat lubang hitam itu dengan hati-hati, itu tidak terlihat seperti sebuah lorong, bagian dalam lubang hitam itu sangat tenang, dan tidak ada turbulensi, atau fluktuasi apapun. Tepat ketika Dev merasa tidak percaya, Zeke memerintahkan unicorn untuk bergegas menuju Dev. Unicorn memuntahkan kabut es besar ke arah Dev, dan kabut es bergulung seperti gelombang raksasa, mengelilingi Dev dalam sekejap. Bongkahan es dengan cepat terbentuk di sekitar Dev. Pada saat ini, Dev seperti patung es. Bahkan beberapa orang di tanah membeku seketika sebelum mereka sempat menghindar. Untuk sesaat, semua orang terkejut dan mencoba yang terbaik untuk menjauh dari unicorn. Melihat ini, orang-orang dari sekte hati iblis menyerang penatua agung dari sekte pemurnian artefak lagi. Huru-hara dimulai lagi, suara pertempuran, raungan, dan suara senjata yang bertabrakan terjalin menjadi simfoni yang tragis. Zeke menatap Dev yang membeku dengan jijik di matanya. Saat ini, Zeke memiliki banyak cara, dan unicorn ini hanyalah salah satunya. Tepat ketika Dev membeku dan semua orang bertarung, seluruh sekte Wendao mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Adegan di sekitarnya semuanya telah berubah, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Mereka hanya peduli tentang pertempuran, hanya peduli tentang mempertahankan hidup mereka sendiri dan membunuh musuh. Melihat pemandangan yang berubah di sekitarnya, Yang Maha Kuasa yang tenang akhirnya tersenyum tipis saat ini. Zeke memerintahkan unicorn dan berlari menuju Dev. Pada saat ini, Dev membeku dan tidak bisa menghindar. Dev bisa hancur oleh tabrakan ini. Tetapi pada saat unicorn hendak menabrak tubuh Dev, teriakan nyaring bergema di seluruh dunia. Segera setelah itu, Phoenix api yang diselimuti sayap emas muncul. Tubuh Phoenix api juga besar, dan masih menyala dengan api yang berkobar. Disertai dengan hasutan sayap Phoenix api, gelombang panas menyapu, di mana gelombang panas lewat, hawa dingin menghilang seketika, dan orang-orang yang membeku di tanah juga diblokir dalam sekejap. Unicorn Zeke merasakan gelombang panas dan mundur secara naluriah, sementara Dev yang membeku juga mendapatkan kembali kebebasannya saat ini. Melihat kemunculan tiba-tiba dari Phoenix api, para penatua besar dari sekte pemurnian artefak tidak bisa membantu tetapi tersentak dan berkata, "Binatang ilahi, Phoenix api?" Orang-orang sangat terkejut, mereka tidak mengerti bagaimana ada begitu banyak dewa dan binatang dari dunia surga dan manusia di dunia sekuler ini. Tubuh Helena berbalik, berubah menjadi bentuk manusia, dan berdiri di samping Dev. Dalam konfrontasi ini, jelas bahwa Phoenix api lebih unggul, unicorn Zeke tidak berani bergerak maju ketika bertemu dengan embusan gelombang panas Phoenix api. "Helena, kenapa kamu di sini?" Dev sangat terkejut saat melihat Helena muncul tiba-tiba. Lagi pula, ranah rahasia sekte Wendao ini tidak dapat dimasuki begitu saja. Dan bagaimana Phoenix api menemukan pintu masuk ke ranah rahasia sekte Wendao? "Aku bisa merasakan nafasmu dalam bahaya, jadi aku datang." Helena menjelaskan. "Dia hanya bisa berkompromi." "Lalu bagaimana kamu bisa memasuki dunia rahasia sekte Wendao?" Dev sangat bingung. "Anda harus tahu bahwa tidak ada susunan teleportasi di dunia rahasia sekte Wendao." "Alam rahasia sekte Wendao." Helena tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Di mana ada alam rahasia?" "Sekarang semua alam rahasia telah runtuh, energi spiritual dunia sekuler telah pulih, dan tempatnya kita sekarang bukanlah dunia rahasia." Ketika Helena mengatakan ini, Dev langsung terkejut, ketika dia melihat sekeliling, dia tertegun. Pemandangan di sekitarnya telah berubah, dan itu bukan lagi pemandangan di dunia rahasia sekte Wendao.
Qiu dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Helena. Mereka selalu memimpikan kebangkitan energi spiritual, tetapi sekarang energi spiritual telah benar-benar pulih. Mereka sama sekali tidak bahagia, tetapi memiliki perasaan krisis yang mendalam. Setelah energi spiritual pulih, alam rahasia runtuh, dan semua kerabat mereka akan terpapar ke dunia sekuler. Pada saat itu, kita tidak tahu badai berdarah apa yang akan terjadi di dunia sekuler. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lagi pula, masih bisa untuk menghentikan pemulihan energi spiritual, dan tidak ada tanda-tanda aktivasi formasi pemulihan energi spiritual? Dev tidak dapat mengetahuinya, formasi pemulihan energi spiritual ini tidak mengaktifkan tanda, dan dia dan Zeke juga merupakan bagian dari aktivasi formasi. Sekarang mereka berdua bertarung, formasi pemulihan spiritual seharusnya tidak dapat diaktifkan. Dev saat ini tercengang. Dia memandang Yang Maha Kuasa di udara. Tubuh Yang Maha Kuasa menjulang, tetapi dia masih mengambang di udara tanpa bergerak, dan dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Alis Dev berkerut erat, dan dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Anda harus tahu bahwa Yang Maha Kuasa telah bekerja sangat keras untuk menghidupkan kembali energi spiritual di dunia sekuler. Dev menjadi semakin bingung. Hahaha, energi spiritual telah pulih. Dev, nilaimu akan berakhir, hari ini kamu akan mati. Zeke juga menemukan bahwa alam rahasia sekte Wendao telah menghilang secara tidak sadar, dan energi spiritual dari seluruh dunia sekuler diam-diam mengalami pemulihan. Sekarang aura telah pulih. Dev tidak memiliki nilai di hati Yang Maha Kuasa, jadi dia dapat membunuh Dev tanpa ragu. Saya melihat seluruh tubuh Zeke bergetar, dan kemudian 5 tetes esensi darah terbang keluar dari tengah alisnya, dan darah mengalir menuju lubang hitam, dan kemudian kehampaan mulai bergetar, dan dengan raungan keras, 5 monster besar datang, keluar dari lubang hitam. Kekuatan monster ini sama dengan unicorn di awal, dan mereka semua adalah monster dari tingkat transformasi. Dev menyipitkan matanya sedikit. Zeke ini segera menarik 6 monster dari dunia transformasi, yang membuat Dev lebih tertekan. Meskipun dia memiliki Helena dan kekuatan Helena jauh lebih kuat dari monster-monster ini, tetapi dia tidak akan tahan dengan banyak lawan. Dev, aku ingin kamu dimakamkan di perut monster itu. Setelah Zeke selesai berbicara, dia mengarahkan unicorn untuk bergegas menuju Dev, dan 5 monster lainnya juga mengepung Dev dengan agresif. Melihat ini, Qiu dan para penatua dari sekte pemurnian artefak ingin membantu Dev, tetapi sebelum mereka dapat bergerak, mereka dengan cepat dihentikan oleh orang-orang dari sekte hati iblis. Helena berbalik, dan kemudian berubah menjadi Phoenix yang terbakar dengan api, melambaikan sayapnya yang besar, dan menghalangi Dev di belakangnya. Roh pedang Zhongli juga keluar dari tubuhnya dalam sekejap, memegang pedang di tangannya untuk memblokir Dev dengan kuat. Dev, bahkan jika kamu memiliki kemampuan, tidak ada gunanya di depan kekuatan absolut sekarang, kata Zeke dengan arogan. Dev tidak berbicara, tetapi kristal naga di dadanya mulai berkedip terus-menerus, dan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung melesat ke langit. Cahaya keemasan ini jatuh ke dalam kehampaan, diikuti oleh getaran, dan naga emas besar perlahan turun dari langit. Diiringi dengan nyanyian naga, tubuh naga emas itu meledak menjadi cahaya keemasan, mengejutkan semua orang. 1 naga dan 1 Phoenix melindungi Dev, dan roh pedang Zhongli berada di sebelah Dev, menghalangi kerusakan yang akan datang untuk Dev. Melihat naga dan burung Phoenix, monster yang dipanggil oleh Zeke gemetar ketakutan dan mundur lagi dan lagi. Anda harus tahu bahwa naga dan Phoenix ini adalah binatang dewa, bukan binatang iblis, dan aura binatang dewa tidak sebanding dengan binatang iblis ini. Tidak peduli bagaimana Zeke mendorong unicorn dan monster lainnya, monster ini tidak berani melangkah maju. Tapi naga dan burung Phoenix langsung menyerang, Zeke melompat dan menghindari serangan itu. Tapi unicorn dan monster lainnya menjadi korban. Saya melihat seekor naga dan Phoenix seperti serigala memasuki kawanan domba, dan monster yang terbunuh terus-menerus melolong. Segera, tubuh besar monster semua jatuh lurus ke di bawah serangan 1 naga dan 1 Phoenix. Monster-monster alam transformasi ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat ini, Zeke melompat ke arah Yang Maha Kuasa. Sekarang Dev dilindungi oleh 2 binatang dewa, seekor naga dan burung Phoenix, dan bahkan ada roh pedang Zhongli.
Zeke tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Dev. Tapi tepat ketika Zeke dan Zeke ingin melarikan diri menuju Yang Maha Kuasa, seekor naga dan burung phoenix langsung menghalangi jalan Zeke. Dan Dev mengambil kesempatan untuk melompat, lalu menampar Zeke dengan telapak tangannya. Zeke merasakan angin kencang datang dari belakangnya, jadi dia mengelak ketakutan, dan memandang Yang Maha Kuasa di udara dan meminta bantuan, Yang Maha Kuasa, selamatkan aku. Naga dan burung phoenix ini, ditambah dengan Dev, Zeke tahu bahwa dia jelas bukan lawan, jika Yang Maha Kuasa tidak menyelamatkannya, maka dia akan mati. Tapi siapa yang tahu bahwa Yang Maha Kuasa tetap tidak bergerak, dia bahkan tidak melihat Zeke, tetapi mengangkat kepalanya sedikit, menatap kosong ke langit. Boom! Dev menampar tubuh Zeke dengan satu telapak tangan, dan Zeke tiba-tiba jatuh, membuat lubang yang dalam di tanah, dan kepulan asap membubung ke langit. Melihat pemandangan ini, banyak orang tercengang, kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev telah melampaui imajinasi mereka. Tidak peduli apakah itu para penatua dari sekte pemurnian artefak atau Kuil Yu dan utusan berjubah ungu, tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Dev akan begitu kuat. Dengan Zeke yang tenggelam jauh ke dalam tanah, naga emas perlahan menghilang setelah nyanyian naga, sementara Phoenix api kembali menjadi bentuk manusia dan berdiri di samping Dev. Zeke sudah mati, dan kamu akan menjadi yang berikutnya. Aku tidak peduli seberapa mampu kamu dan aku pada akhirnya akan berakhir. Dev menatap Yang Maha Kuasa, dan berkata dengan mata tegas. Meskipun dia gagal mencegah pemulihan energi spiritual, dia harus menemukan cara untuk membunuh Yang Maha Kuasa, jika tidak, dunia sekuler akan menjadi gunungan mayat dan lautan darah. Mendengar kata-kata Dev, Yang Maha Kuasa perlahan menundukkan kepalanya yang sedikit terangkat, dan menatap Dev dengan ringan, kamu tidak layak untuk bertarung denganku. Apakah aku layak atau tidak, aku hanya bisa mencoba. Baru nanti aku bisa tahu. Dev menggenggam tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dikelilingi oleh kekuatan naga, dan pedang pembunuh naga berdengung. Apa yang dia katakan memang benar, kamu tidak layak untuk melawannya sekarang. Tepat ketika Dev hendak melawan Yang Maha Kuasa, sebuah suara yang familiar datang. Dev buru-buru menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Tuan Si sedang berjalan dengan tenang dan tenang. Tuan Si. Dev sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Si muncul di sini. Kamu mundurlah. Tuan Si tersenyum pada Dev. Tuan Si, formasi pemulihan energi spiritual diaktifkan sekarang, dan seluruh dunia sekuler telah memulihkan energi spiritual. Jika Anda datang lebih awal, Anda mungkin dapat mencegah pemulihan. Dev tidak mengerti, mengapa Tuan Si tidak datang lebih awal? Tetapi Tuan Si menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika saya datang lebih awal, saya tidak dapat menghentikan pemulihan energi spiritual. Pemulihan energi spiritual adalah takdir, dan takdir tidak dapat dilanggar. Dan apa yang disebut formasi pemulihan energi spiritual ini tidak lebih dari kebohongan. Tuan Si selesai berbicara, lalu menatap Yang Maha Kuasa dan berkata, Harmen, apakah saya benar? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Begitu kata-kata Tuan Si keluar, dia melihat Yang Maha Kuasa sedikit gemetar, yang jelas sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kamu sudah tahu. Yang Maha Kuasa tersenyum tipis, lalu jubah hitam di tubuhnya perlahan menghilang, dan sosoknya yang menjulang juga mulai menjadi kokoh. Segera seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut panjang muncul di depan Dev dan yang lainnya. Melihat lelaki tua yang muncul, semua orang terkejut sesaat. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa kekuatan besar dari sekte hati iblis akan menjadi lelaki tua dengan wajah ramah. Bahkan utusan iblis terkejut, dia telah mengikuti Yang Maha Kuasa selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan asli Yang Maha Kuasa. Tuan Si, apa yang terjadi di sini? Dev benar-benar bingung. Sepertinya Tuan Si tahu kekuatan besar dari sekte hati iblis, dan dia bahkan bisa mengetahui namanya. Juga, apa yang Tuan Si katakan adalah tipuan? Apa yang terjadi? Apakah kamu belum juga mengerti? Siapa yang mengatur apa yang disebut formasi pemulihan energi roh ini? Tuan Si bertanya pada Dev. Formasi itu dari sekte Wendao, jawab Dev. Tidakkah menurutmu aneh bahwa kekuatan besar dari sekte hati iblis dapat mengaktifkan formasi besar yang dibentuk oleh sekte Wendao? Kata Tuan Si.
Kali ini, Dev jatuh ke dalam kebingungan, dia merasa otaknya tidak cukup pintar. Tapi segera, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya pada Harmen Wen, "Kamu? Apakah kamu Master Sekte Wendao?" Dev ingat pertama kali dia datang ke ranah rahasia Sekte Wendao. Saya melihat adegan Sekte Wendao ketika menggunakan buku langit tanpa kata. Pada saat itu, Sekte Wendao damai, tetapi orang-orang menghilang dalam sekejap mata. Lalu Sekte Wendao memiliki patung batu ini, yang disebut formasi pemulihan energi spiritual ini. Tuan Si tidak menjawab Dev, tetapi memandang Harmen Wen dan bertanya, "Apakah sepadan mengorbankan semua orang dari sekte untuk menyiapkan formasi besar ini, dan meletakkannya di sekte hati iblis selama bertahun-tahun?" "Tentu saja itu sepadan. Ini misiku, kamu tidak akan mengerti," jawab Harmen. "Misi?" Tuan Si sedikit mengernyit, dan wajahnya mulai berubah jelek. "Untuk misimu, untuk menyelamatkan orang terkutuk, apakah kamu membiarkan begitu banyak orang dikubur bersamamu? Tahukah kamu berapa banyak orang yang telah kamu bunuh?" Tuan Si melihat mayat-mayat di tanah, semuanya mati karena Harmen. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, beberapa hal tidak akan pernah benar, dan beberapa hal tidak akan pernah bisa kamu hentikan." Setelah Harmen selesai berbicara, langit yang awalnya cerah langsung menjadi sangat gelap. Dan di langit, awan kabut hitam muncul, dan awan kabut hitam ini perlahan berubah menjadi wajah manusia yang besar, di mana sepasang mata bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Saat wajah ini muncul, semua orang merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulut besar wajah manusia terbuka perlahan, dan peti mati tembaga terbang keluar dari mulut besar. Saat peti mati tembaga itu muncul, patung batu yang semula ditata di tanah mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, 8 sinar cahaya dengan warna berbeda terbang keluar dari 8 patung batu dalam sekejap, lalu berkumpul di satu tempat di udara, langsung menutupi peti mati tembaga. Cahaya berwarna membungkus peti mati tembaga, menyebabkan peti mati tembaga itu menggantung di udara, dan 8 patung batu perlahan menghilang, dan Yuki dan yang lainnya semuanya jatuh dari patung batu. Yuki. Melihat Yuki dan yang lainnya terjatuh, Dev bergegas maju untuk memeriksa. Namun, Yuki dan yang lainnya tidak dalam bahaya kecuali nafas mereka sedikit lemah, yang membuat Dev merasa lega. "Tuan Si, apa yang terjadi di sini?" Dev bingung, dan dia dalam keadaan linglung sekarang. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di tempat kejadian tercengang. Terutama Sekte Hati Iblis dan Kuil Yu, mereka semua mengikuti Yang Maha Kuasa setelah bergegas ke formasi pemulihan roh, dan para murid dari Sekte Hati Iblis itu berpikir bahwa Yang Maha Kuasa adalah pemimpin mereka. Tetapi pada akhirnya, kekuatan besar ini ternyata adalah anggota Sekte Wendao, dan mereka semua, anggota Sekte Hati Iblis, tetap dalam kegelapan. Terutama utusan iblis yang paling banyak berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Sekarang sepertinya semua yang dikatakan Yang Maha Kuasa salah. Bisakah kamu merasakan aura wajah yang muncul di udara itu? Tuan Si tidak menjawab Dev, tetapi bertanya kepada Dev. Dev mengangguk dan berkata, "Ya. Kalau begitu rasakan dengan hatimu," kata Tuan Si. Dev menutup matanya sedikit, dan kesadaran spiritual dalam pikirannya langsung menghilang, dan kemudian dia merasakan aura yang terpancar dari wajah manusia itu. Segera, Dev mengerutkan kening, dan keringat dingin muncul di dahinya. "Apa yang kamu rasakan? Katakan padaku," tanya Tuan Si. "Aku merasa aura yang terpancar dari wajah ini sangat aneh. Aura ini sangat berantakan dan sepertinya menutupi segalanya. Aku bahkan merasakan auraku sendiri di aura wajah ini," kata Dev kesakitan. Wajah manusia yang muncul dipadatkan menggunakan aura kalian semua. Aura bertarung, amarah, dan jiwa orang mati semuanya telah diserap ke dalam wajah manusia ini. Mengapa kamu bisa dengan mudah menyelamatkan orang dari penjara bawah tanah Sekte Hati Iblis? Itu karena Harmen dengan sengaja membiarkanmu. Jika dia tidak ingin kamu menyelamatkan orang, mungkinkah menyelamatkan orang dari penjara bawah tanah Sekte Hati Iblis hanya dengan kekuatanmu? Dan orang-orang dari 8 alam rahasia besar, mengapa mereka dipenjara di ruang bawah tanah di lantai 3? Apakah orang-orang ini benar-benar penting? Orang-orang yang dipenjara, hidup atau mati, mereka akan menjadi sumber daya di tangan Harmen. Apakah kamu bisa memahaminya atau tidak?
tetapi kamu harus mengingat satu hal, hati orang-orang di dunia surga dan manusia lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Kata-kata Tuan Si membuat Dev berdiri di tempat dalam sekejap. Baru sekarang dia mengerti mengapa dia bisa menyelamatkan orang dengan begitu lancar, mengapa Kuil Yu dan keluarganya dipenjara di lantai 3, dan mengapa orang-orang di dunia surga dan manusia ini dipenjara di ruang bawah tanah sekte hati iblis. Dan orang-orang yang merupakan sekte hati iblis, serta utusan iblis termasuk Kuil Yu, memandang Harman dengan kaget. Ternyata semua yang mereka lakukan hanyalah bidak catur, hanya menunggu hari ini datang. Melihat orang-orang yang mati di tanah, semua orang tiba-tiba merasa seperti ditusuk oleh jarum. Mengapa? Mengapa tepatnya? Dia telah bekerja sangat keras untuk mengatur begitu lama, untuk apa sebenarnya? Dev tidak mengerti ini, Harman bahkan tidak peduli dengan murid sektenya sendiri, dan bahkan berubah menjadi kekuatan besar, menjalankan lebih dari selusin orang di sekte hati iblis. Bahkan Kuil Yu dan yang lainnya telah ditipu selama bertahun-tahun. Untuk apa ini? Karena dia ingin membangkitkan orang-orang di peti mati tembaga. Tuan Si perlahan mengangkat kepalanya, melihat peti mati tembaga yang terbungkus sinar cahaya berwarna-warni. Dev melirik peti mati tembaga itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang ada di dalam peti mati tembaga? Apakah pantas dilakukan oleh Harman selama ini? Yang lain juga menatap Tuan Si, dan mereka juga ingin tahu tentang peti mati tembaga itu. Siapa orang di antara mereka? Mengapa Harman bersembunyi begitu lama? Tuan Si tersenyum tipis, ini bukan yang harus Anda ketahui. Ketika Anda harus tahu, seseorang akan memberitahu Anda. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia memandang Harman dan berkata, "Saya di sini, ini adalah untuk menghentikanmu, beraninya kamu melepaskan peti mati tembaga ini?" Harman menjawab dengan senyum dingin, "Kamu tidak bisa menghentikannya, formasi besar telah diaktifkan, dan nafas dari 8 tubuh khusus telah memasuki peti mati tembaga, tidak ada seseorang pun yang bisa menghentikannya." "Tidak ada. Karena aku di sini, aku pasti bisa menghentikannya." Tuan Si berkata dengan percaya diri. "Bagaimana kamu menghentikannya?" tanya Harman bingung. "Hidupku." Begitu Tuan Si selesai berbicara, wajah Harman langsung berubah. "Aku tidak akan membiarkanmu menghentikanku, aku telah berbaring selama beberapa dekade, dan aku tidak akan membiarkan tanganmu untuk merusaknya," kata Harman. Lalu tubuh Harman melayang ke udara, dan segel di tangannya terbentuk, peta gosip besar muncul, dan kemudian peta gosip besar tercetak di wajah manusia yang besar. Segera setelah itu, ekspresi wajah mulai berubah terus-menerus, dan akhirnya membuka mulutnya dengan marah, dan cahaya panas keluar dari mulutnya, menyinari peti mati tembaga. Sinar cahaya berwarna-warni menyatu dengan cahaya yang dipancarkan dari mulut pria itu, menyebabkan peti mati tembaga itu bergetar hebat, dan aura yang sangat menakutkan terpancar dari peti mati tembaga itu. Melihat ini, Tuan Si melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin bertiup dari tanah, langsung meniup Harman kembali. "Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika orang-orang di peti mati tembaga ini dibangkitkan, itu akan menjadi hari kepunahan yang sebenarnya bagi dunia sekuler." Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melompat ke peti mati tembaga, dan kemudian Tuan Si mengeluarkan cermin perunggu dari sakunya, cahaya menyinari cermin perunggu, dan langsung dipantulkan kembali. Setelah wajah manusia yang besar dipantulkan oleh cahaya, ekspresinya menjadi sangat ganas, dan pada saat ini, berbagai gambar mulai muncul di cermin perunggu Tuan Si. Saya melihat cermin perunggu terbang, cahayanya bersinar terang, dan berbagai mantra terjalin menjadi cahaya yang cemerlang. Tepat ketika Tuan Si menggunakan cermin perunggu untuk menghalangi cahaya, sinar warna-warni di atas peti mati tembaga menyinari punggung Tuan Si. Sudut mata Tuan Si sedikit berkedut, tetapi dia tidak bergerak. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghentikan rencanaku." Harman meraung dengan marah, dan bergegas menuju Tuan Si, tetapi Tuan Si tetap tidak bergerak. "Tuan Si." Melihat ini, Dev bergegas mendekat secara naluriah. Seluruh tubuh Dev ditutupi oleh sisik emas, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan suara nyanyian naga. Dev berdiri di depan Tuan Si, dan menebas ke arah Harman dengan pedangnya. Seekor naga emas meraung, dan energi pedang yang ganas berubah menjadi naga emas, langsung menuju pria perkasa itu. Tapi yang maha kuasa itu sepertinya tidak peduli, hanya membelai dengan lembut dengan tangannya,
energi pedang yang ganas itu langsung teratasi, dan naga emas Dev menghilang seketika. Tapi kekuatan besar bergegas menuju Dev dan memukul Dev dengan keras. Boom! Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Dev langsung hancur, berubah menjadi bubuk dan diterbangkan oleh embusan angin. Dan tubuh Dev seperti layang-layang dengan tali putus, terbang dari kejauhan, dan kemudian jatuh dengan keras di depan semua orang. Dev! Semua orang memandang Dev dengan gugup. Saat ini, Dev sudah tenggelam lebih dari 10 meter di bawah tanah. Tuan! Helena berubah menjadi Phoenix api, mengepakkan sayapnya yang besar, memuntahkan bola api dari mulutnya, dan langsung menuju ke Harmen. Dan Qiu Liu dan Yuki bergegas merawat Dev dan menyelamatkan Dev dari lubang yang dalam. Pada saat ini, bahkan utusan iblis memandang Dev dan menjadi sangat gugup, dan dia tidak ingin Dev mati. Ada juga anggota sekte hati iblis, yang sekarang tahu bahwa kekuatan mereka palsu, yang maha kuasa membodohi mereka, untuk membiarkan mereka mati. Semuanya tidak memiliki semangat juang, dan mereka tidak ingin lagi bertarung. Setelah Dev diselamatkan, matanya terbuka lebar, meskipun wajahnya sangat jelek, dia tidak terluka sedikit pun. Dev tiba-tiba berdiri, dia tidak boleh membiarkan Harmen itu menyerang Tuan Si. Tetapi ketika Dev berdiri, seteguk darah hitam menyembur keluar, dan wajah Dev menjadi semakin jelek. Dev, Yuki buru-buru mendukung Dev, wajahnya penuh kesusahan. Pada saat ini, teriakan Phoenix terdengar. Segera setelah itu, terdengar suara keras, dan semua orang buru-buru melihat, dan menemukan tubuh besar Helena, jatuh dari langit, jatuh dengan keras ke tanah, dan langsung berubah kembali ke wujud manusia. Dev melihat bahwa Helena juga telah dirobohkan, dan dia sangat cemas. Kita tidak boleh membiarkan dia menghentikan Tuan Si, jika tidak seluruh dunia sekuler akan menderita. Dev meraung, dan hendak melepaskan diri dari Yuki dan bergegas menuju Harmen. Pada saat ini, roh pedang Zhongli muncul seketika, dan langsung berkata, Dev, kamu terluka parah sekarang, aku akan pergi. Yuki menyerahkan Dev ke Maya, dan juga melompat. Aku akan pergi juga, Juliet juga melompat. Lagi pula, Dev menyelamatkan mereka, jadi tentu saja Juliet tidak bisa mengabaikannya saat ini. Putriku. Melihat ini, Qiu Liu berteriak, dan kemudian berkata, beberapa masalah telah sampai pada ini, bahkan jika kita mempertaruhkan hidup kita, kita tidak dapat membiarkan dunia sekuler dihancurkan. Setelah selesai berbicara, Qiu Liu juga bergegas, Jacob Feng, Santiago Yao dan yang lainnya juga mengikuti. Ayo pergi juga, orang ini telah memenjarakan kita selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya bagi kita untuk membalas dendam. Setelah menyelesaikan pidatonya, Penatua Agung dari Sekte Pemurnian Artefak bergegas maju dengan beberapa saudara, dan yang lainnya menanggapi satu sesudah yang lain. Pada saat ini, hanya anggota Sekte Hati Iblis yang dibiarkan saling menatap, saling memandang bingung. Saudaraku, kita telah ditipu selama bertahun-tahun, dan sekarang kita perlu meminta penjelasan. Jika dunia sekuler dihancurkan, kita akan mati tanpa tempat untuk mati. Ikutlah denganku, serang. Utusan iblis mengangkat tangannya, semua orang dari sekte hati iblis melompat ke udara. Orang-orang ini membentuk tembok manusia di depan Tuan Si, menghalangi Harmen mendekat. Harmen memandang orang-orang di depannya dengan mata dingin dan berkata, itu hanya sekelompok semut, masih bisakah kamu menghentikanku? Harmen sama sekali tidak memperhatikan orang-orang itu, tidak peduli berapa banyak semut di sana, mereka masih semut. Roh pedang Zhongli adalah yang pertama menebas dengan pedang, dan yang lainnya juga menyerang Harmen satu demi satu. Mantra yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan spiritual, dan berbagai senjata dilemparkan ke tubuh Harmen. Harmen mendengus dingin, dan kemudian cahaya redup menyelimuti tubuhnya, langsung menghalau semua serangan. Kemudian dengan lambaian telapak tangan, udara luas bertiup ke arah semua orang. Tembok manusia yang terbentuk langsung diterbangkan oleh udara yang luas ini, dan banyak orang jatuh dari udara satu demi satu, kehilangan nyawa mereka seketika. Meski jumlahnya banyak, mereka benar-benar seperti semut di depan Harmen. Meskipun penatua besar dari Sekte Pemurnian Artefak cukup kuat, bagaimanapun mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun dan tubuh mereka masih terluka, mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Pada saat ini, Tuan Si diam-diam menghalangi cahaya, tetapi kulit Tuan Si menjadi sangat jelek, dan aura di tubuhnya juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa menghentikan rencana saya. Mata Harman sedikit menyipit, dan dia menampar Tuan Si dengan telapak tangannya. Tetapi ketika dia bergerak, matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian sebuah lonceng besar terbalik ke arahnya. Tubuh Harman langsung terkunci di dalam, dan dia jatuh ke tanah dengan cepat. Boom! Lonceng pola naga jatuh ke tanah, menekan Harman di dalamnya. Lonceng pola naga. Kuil Yu dan yang lainnya terkejut saat melihat jam pola naga muncul, lalu menatap Dev. Saya melihat tanda api merah di dahi Dev berkedip-kedip, dan pada saat yang sama, kristal naga di tubuhnya juga berkedip. Mata Dev merah, memegang palu di tangannya, dia dengan cepat berjalan menuju lonceng pola naga. Dev ini benar-benar mulai membakar esensi darahnya, apakah ini berarti dia tidak ingin hidup? Melihat esensi darah Dev terbakar, beberapa penatua dari sekte artefak semua tercengang. Dev bergegas ke lonceng pola naga dalam 3 langkah dan 2 langkah, dan memukulnya dengan palu. Boom! Lonceng berpola naga mengeluarkan suara mendengung yang besar, bahkan Kuil Yu dan yang lainnya yang jauh tidak bisa menahan diri untuk menutupi telinga mereka. Bisa dibayangkan berapa banyak kejutan yang akan diderita di dalam lonceng pola naga. Hahaha, meskipun lonceng pola naga ini bagus, sayang sekali kamu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Di dalam jam pola naga, Harman benar-benar tertawa terbahak-bahak, jelas hantaman palu itu tidak memengaruhinya sama sekali. Dev melihat ini, beberapa tetes darah di antara alis dipaksa keluar, dan jejak api menjadi lebih panas. Ah! Dev meledak dengan seluruh kekuatannya, dan menghantam lonceng dengan palu lagi. Boom! Diiringi dengan suara mendengung, serangkaian nafas menakutkan menyebar dengan cepat ke sekitarnya seperti riak. Seluruh bumi mulai bergetar, dan kemudian gelombang bergelombang, membentuk-bentuk seperti gelombang di permukaan air. Setelah pukulan palu ini, Harman akhirnya berhenti bergerak di lonceng pola naga. Melihat ini, Dev menghela nafas lega, tetapi tepat ketika Dev hendak bersantai, lonceng pola naga tiba-tiba terangkat dari tanah dan membubung ke langit. Segera setelah itu, Harman keluar dari lonceng pola naga, memandang Dev di bawah, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Saya katakan sebelumnya, lonceng pola naga ini adalah hal yang baik, tetapi sayang sekali Anda tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya," kata Harman. Setelah selesai berbicara, dia langsung menampar lonceng pola naga dengan telapak tangannya. Lonceng pola naga menghantam Dev seperti bintang jatuh. Melihat ini, Dev buru-buru berguling seperti keledai malas dan menghindarinya. Lonceng pola naga menghantam tanah dengan keras, menyebabkan semburan gelombang suara. Banyak orang yang sangat terkejut dengan gelombang suara tersebut sehingga mereka memuntahkan darah dan mati. Dev sudah panik saat ini, jika dia tidak membakar darahnya, dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sekarang. Ah! Dev menyingkirkan lonceng pola naga, dan sekarang dia memiliki busur Raja Dewa di tangannya. Melepaskan semua kekuatan pola Dao, Dev menarik tali busur dengan ganas. Di tali busur, anak panah yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan padat dalam sekejap. Tetapi saat ini, Harman tidak melihat ke arah Dev, tetapi melihat ke wajah manusia besar di langit. Karena pada saat ini, wajah manusia yang besar mulai terdistorsi, dan menjadi lebih ringan dan lebih lemah, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Hentikan! Harman meraung dan bergegas menuju Tuan Si. Karena jika wajah manusia yang besar ini menghilang, rencananya selama bertahun-tahun akan gagal, dan dia juga akan menghilang dengan wajah manusia ini. Jadi dia tidak bisa membiarkan Tuan Si, dia harus menghentikan Tuan Si. Ribuan anak panah menembus jantung. Tepat saat Harman bergegas menuju Tuan Si, tali busur di tangan Dev langsung mengedur. Bersambung ke episode 244. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.